Babak baru geliat perjuangan Nikita Mirzani dari balik jeruji besi nampaknya sampai pula ke telinga pihak sang seteru. Buktinya, tak berselang lama, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys sontak memberikan tanggapannya terhadap gebrakan baru Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita melalui sang kuasa hukum yakni Fahmi Bahmid sudah melaporkan sebuah akun media sosial atas dugaan menyebarluaskan rekaman percakapan antara dirinya dengan suami Reza Gladys yaitu At-Taubah Mufid. Ketika ditemui, Julianus mengaku jika pihaknya belum mendapatkan informasi apa-apa soal itu. Mengejutkannya, Julianus menegaskan kalau kliennya sama sekali tidak khawatir dengan laporan tersebut. Apalagi laporan itu tidak secara langsung ditujukan kepada kliennya. Apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya. Sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian dipertanyakan apakah klien kami dilaporkan atau tidak, ya jelas kami perlu sampaikan bahwa kami belum mengetahuinya. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan. Karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan pada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Baik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama RM sendiri gitu dok? Apa proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja. Terkait dengan adanya sebuah laporan polisi kepada dokter tersebut gitu lah, maka itu adalah hak dari seorang tersangka, biasa melalui kuasa hukumnya akan melaporkan terkait pasal lain. Pasal lainnya biasanya adalah pasal dari pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu masuk di pasal 310, 311 KUHP Jungto pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Silakan saja. Fenomena di media sosial menunjukkan pola komentar yang seragam dalam membela Nikita Mirzani dan menyerang Dr. Reza Gladys. Komentar-komentar seperti karma buat Reza, atau emang pantas dia muncul berulang, memunculkan dugaan keterlibatan buzzer. Sementara tudingan buzzer sempat diarahkan ke pihak Reza, publik justru melihat adanya pola serangan terstruktur. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Ugi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang Nikita Mirzani pertanyakan uang Reza Gladys ya, mana dan harus membuktikan bahwa uangnya tidak kotor katanya guys. Waduh guys, gimana nih melihat berita ini guys? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya, karena kalian ya aku akhirnya sudah mendapatkan silver button. Terima kasih banyak buat kalian, baru kemarin ini nyampe ya silver buttonnya, dan wih gila, senang banget sih guys ini aku dapat segitu. Walaupun ya mungkin beberapa orang sudah mendapatkan ini, tapi buat aku ini suatu kesenangan ya, dan terima kasih banyak. Tanpa kalian aku nggak akan mungkin bisa mendapatkan ini guys. Jadi aku terima kasih banyak buat kalian, senang banget guys. Dan kita lihat deh beritanya seperti apa ya dari Nikita Mirzani ya. Maaf aku iklan dulu sebentar karena saking senangnya aku mendapatkan silver button ini, dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian selalu nonton video aku. Dan kita lihat berita dari Nikita Mirzani ya. Dengerin. Dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini uangnya dari mana?
Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu flexing dari mana? Itu nanti dipertanyaan. Mampus nggak tuh? Terus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Terancam 10 tahun penjara atas pidana Undang-Undang ITE. Iya, jadi NM udah bikin laporan sama pengacaranya buat ngelaporin si abu-abu silver. Nah, abu-abu silver, lo siap-siap aja. Siapa abu-abu silver? Karena barang bukti rekaman itu sudah disebarluaskan di sosial media dan itu mengganggu reputasinya NM. Ya jelas lah rekaman itu merugikan sekali buat NM. Dia katanya apa? Itu kan rekaman sebagai bukti ke kepolisian. Ya boleh aja sebagai bukti antara pelapor dan kepolisian aja, nggak perlu ke sosial media. Jadi siap-siap aja nih buat abu-abu silver nih, pakai krim mata nih, biar nggak hitam banget bau matanya. Apa nih? Kenapa NM ditahan dari menunggu berkas P21 hingga menanti kebebasan Nikita ya? Kita lihat ya. P21 ini ada si Satria. Gimana sekarang? Ya mungkin pelapor itu meminta sedikit penundaan. Kenapa? Karena ingin melengkapi bukti-bukti gitu. Mungkin ada bukti yang belum di-print, mungkin ada saksi-saksi yang masih di luar negeri yang harus didatangkan, mungkin ada tanda tangan dari terkait mungkin pihak skincare butuh PT apa begitu, belum beres tanda tangannya untuk diserahkan polisi. Jadi ya karena polisi juga melihat buktinya mungkin bisa akurat, jadi ya udah akhirnya kita ditahan dan belum sampai P21 ya? Belum. Tapi itu nggak lama lagi kan, tetap ada batasan waktunya kan, nggak mungkin sampai 2 tahun nih kita ditahanan. Itu tahanan kemarin kita ketemu sama Polda ya Mas? Mana di rutan ya. Nanti kan habis itu dipindahkan kemana itu nanti? Jaksana kalau di P21. Iya, begitu. Tapi nggak mungkin kan di rutan selama misalnya 2 tahun 3 tahun, nggak mungkin lah. Iya pasti bisa bebas ya. Nah ini tidak dibebaskan mungkin karena polisi tahu masih bisa kok jangka waktunya supaya mencapai P21 gitu. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Terkini, ter-up to date. Yuk saya telat sehari. Lihat produk kosmetik mengandung bahan berbahaya. Hasil intensifikasi pengawasan 22 April. Ayo di screenshot ada apa aja, di screenshot, ayo screenshot sekarang juga. Keren kali aku. Gitu netizen, aku tuh sekarang rajin story skincare dengan hashtag ya, dengan ucapan aku formula baru untuk menginspirasi teman-teman yang saling sikat di dunia skincare. Sudahi, ayo bangkit dengan bersaing secara sehat. Pakai adat bisnisnya. Kalau misalnya ada brand-brand yang sudah nggak laku, coba bikin inovasi baru, formulasi baru, biar pelanggan-pelanggan yang sudah lari ke brand sebelah balik lagi gitu. Jangan dibuzzer-buzzer orang-orang. Intinya semua orang itu berhak untuk maju ya, dan nggak semua orang dan nggak ada larangan, maksudnya orang nggak ahli di bidangnya boleh maju. Ini kan rata-rata yang punya skincare juga nggak ahli ya, mereka punya tim, punya dokter, punya itu bagus. Waduh. Sekarang udah tanggal berapa nih? Desa Mariska mengatakan sebelum tanggal 21 Mei RG harus menyiapkan banyak bukti. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke Nikita Mirzani ya. Reza Gadis lebih baik lambaikan tangan ke Nikita Mirzani. Udah mau tanggal 20 nih. Sebulan lagi loh. Sebulan lagi kalian harus mengumpulkan bukti-buktinya, harus P21 ya. Jika tidak, lain lagi ceritanya, bergejolak sini netizen. Bisa muncul petisi-petisi apa lagi coba. Udahlah, buat gue udah lambaikan tangan dekat film hantu, lambaikan tangan kalau nggak sanggup, gitu sih buat gue. Ini kan admin Niki kan kayaknya tahu nih pas Icat nelfon gue. Sekarang gini ya adminnya, gue kasih clue nih. Gue itu kan cuma bikin story kayak gitu doang ya. Kalau lu peka nih, kenapa Icat langsung nelfon gue? Berasa kan? Terus kedua, dari lu denger gue nyerocos ya, berarti lu tahu dong Icat itu salah ya. Gue udah sebut nama. Waduh. Anak durhaka, kehabisan bahan sayang.
sekarang pembahasan mistis. Ujung-ujungnya diarahin mana lagi? Mbak Sandi Mas Gilang lagi yang kirim santet, yang kirim hal-hal mistis. Iya, udah itu aja cara main kalian. Giring sana, giring sini, fitnah sana, fitnah sini. Saking kehabisan bahan sampai ke mistis ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Peot. Serem dah ini, dah habis gitu dah, gua kakak ikut-ikutan dah. P21 adalah kode formulir yang artinya bahwa interaksi antara penyidik dengan jaksa di kejaksaan itu berarti masih berproses. Jadi alat buktinya belum lengkap. Namun tidak serta-merta bahwa tersangka tersebut akan dibebaskan atau dilepaskan secara hukum. Karena ada proses yang namanya di KUHP terkait dengan masa penahanan. Bila masa penahanannya berakhir akan diperpanjang oleh penuntut umum dalam hal ini. Berarti diperpanjang lagi, misalnya penyidik sudah habis 20 hari, 40 hari udah selesai, diperpanjang lagi oleh penuntut umum 20 hari lagi dan 30 hari. Dibebaskan itu ada beberapa faktor. Misalnya, pertama adalah dicabut laporan polisinya oleh pelapor. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah diputus oleh majelis hakim di pengadilan negeri bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Waduh guys. Hari ini udah selesai. Ya ada satu lagi ya. Media pesan kalau nggak menguntungkan seluruh kabur. Karena tidak berani melihat fakta. Waduh. Giliran yang saksi mereka jauh. Iya. Mana media pada kabur melihat fakta yang ada, ya kan? Soalnya yang datang Bapak Roy Suryo, Dokter Yongki, ya. Iya, ya. Nggak ahli-ahlian. Ini ahli sesungguhnya, bukan ahli kubur, ahli kuburan, ahli neraka, tidak, ya. Pertanyaannya kenapa media nggak mau liput? Iya, itu, ya kan? Media kabur. Mana yang koordinasi tadi yang baju belang-belang? Waduh guys. Bang, bebaskan Nikita Mirzani. Hai semuanya. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian setelah melihat berita dari Nikita Mirzani ya? Dan akankah Nikita Mirzani akan bebas gitu ya? Karena belum ada bukti kuat dari Reza Gladys sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 21 Mei itu ya guys ya. Dan sekian dulu guys, sekian dulu videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu dan terima kasih banyak buat silver button dari kalian ya. Terima kasih, see you guys.